أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada, kembali kita bertemu di dalam konten video saya di Arif Billah Channel. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita di video yang telah lalu, yaitu tentang penjabaran Allahu Akbar. Apa makna dibalik Allahu Akbar? Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di hari Jumat yang mulia ini, di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita di video yang telah lalu, yakni membahas tentang apa isi atau makna dibalik Allahu Akbar secara hakikat dan ma'rifat. Namun di video sebelumnya kalimat Allah telah saya jabarkan, dan sekarang akan saya lanjut di kalimat akbarnya. Alif, kaf, ba, dan ro. Akbar. Apa makna akbar? Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada, dukung terus channel saya, yaitu Arif Billah Channel. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat, berguna bagi dunia kita, lebih-lebih di akhirat kita kelak, di masa lebih-lebih di masa akhir hayat kita nanti, di masa kita menghadapi sakaratul maut. Karena sakaratul maut itulah suatu momen yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Justru itulah, selagi kita masih sehat, selagi kita masih sempat, janganlah kita menyia-nyiakan waktu lagi. Segeralah kita mencari ilmu tentang bagaimana kita pulang ke rahmatullah dengan tenang, dengan ridho, dan dengan ikhlas, dan dengan selamat, sesuai dengan nama agama kita, Islam, yaitu agama yang selamat. Pada hakikatnya agama Islam bukanlah semata-mata suatu agama atau anutan saja, namun pada hakikatnya agama Islam itu adalah jalan keselamatan kita sendiri, jalan menempuh keselamatan zahir batin kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada, itulah hakikat yang sebenarnya. Di sini saya akan membahas tentang akbar. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi dimanapun saja berada, akbar itu ada 4 huruf, alif, kaf, ba, dan ro. Pada hakikatnya huruf alif itu adalah diri zat Allah itu sendiri. Namun sebenar-benarnya diri zat Allah itu bertajalli di dalam diri kita sebagai rahasianya Allah, karena Allah telah berfirman di dalam hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku dan aku pun rahasia manusia, kata Allah. Maka dari situlah rahasia Allah itu ada di dalam diri manusia itu sendiri atau hambanya. Untuk itulah di sini kita akan mengkaji hakikat ketuhanan, agar supaya kita bisa kembali kepadanya dengan aman, dengan tenang dan selamat di akhir hayat kita nanti. Alif bermakna zat atau diri zat atau wujud Allah itu sendiri. Namun setelah manusia ini diciptakan, lalu diri zat itu bertajalli kepada diri kita, kepada tubuh kita manusia. Apa tajallinya di dalam diri kita, diri zat itu? Sebenar-benarnya diri zat itu adalah diri ruh kita. Itulah hakikat alif. Diri ruh itu adalah bagian dari diri Allah itu sendiri. Maka
Kalau Allah itu kuasa, kalau Allah itu maha kaya, kalau Allah itu maha hidup, maka ruhnya atau bagiannya pun ya seperti itu. Maka sehingga kita bisa hidup karena ruh Allah itu sendiri, yaitu zat nur zatnya atau diri zatnya yang telah bertajalli menjadi ruh di dalam diri kita. Itulah hakikat huruf alif. Alif itu adalah tajalli. Tajallinya adalah ruh di dalam diri kita manusia atau hamba. Itulah hakikat alif, diri zat itu sendiri. Maka Allah berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah berserta kamu dimanapun saja kamu berada. Itulah yang dikatakan ruh. Dimana saja kita berada, ruh itu tidak pernah tinggal, tidak pernah berpisah dari kita. Itulah hakikat Allah bersama kita. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf bermakna adalah nyawa. Setelah ruh itu masuk ke dalam tubuh kita, lalu dinamakanlah nyawa di dalam tubuh kita. Hakikat nyawa itu berhuruf kaf. Kaf itu adalah kelakuan. Kaf itu adalah kelakuan. Hakikatnya huruf kaf itu adalah kelakuan atau fi'il atau perbuatan Allah atau perbuatan ruh itu tadi. Apa perbuatan ruh itu tadi? Perbuatan ruh itu tadi ialah menciptakan nyawa. Karena adanya ruh maka adanya nyawa. Itulah hakikat huruf kaf. Hakikat huruf kaf itu adalah nyawa. Nyawa. Kemudian huruf ba. Alif kaf sudah, huruf ba. Kemudian huruf ba itu bermakna adalah nafas. Adanya nyawa, adanya nafas. Hakikat nafas itulah huruf ba. Ba itulah nur. Nur Muhammad, cahayanya Muhammad atau cahayanya nyawa atau cahayanya ruh. Yang sebenar-benarnya Nur Muhammad itu adalah ruh. Kemudian ruh itu tadi berubah menjadi nyawa. Kemudian nyawa menjadi nafas. Itulah hakikat huruf ba. Itulah huruf ba hakikatnya. Disinilah rahasia kebesarannya Allah. Makanya akbar, alif kaf ba. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, ini jarang dibahas, jarang dijabarkan, karena ini adalah kajian yang langka ya. Namun sengaja saya menjabarkan di sini agar supaya kita itu tidak selalu terbelenggu oleh kebodohan, tidak selalu berjalan beramal ibadah dengan kebodohan. Kita beramal ibadah hanya dengan ikut-ikutan, tahu menyebut Allahu Akbar tapi tidak tahu hakikat makna yang sebenarnya. Maka dari situlah di sini saya membedah makna dan arti Allahu Akbar yang sejatinya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, tadi sampai huruf ba ya. Hakikat huruf ba itu adalah nafas kita. Itulah yang dikatakan nyawa juga bisa, dikatakan ruh juga bisa, dikatakan nafas juga bisa. Itulah hakikat akbar. Ba itu adalah nafas. Kemudian huruf ro. Ro itu adalah tubuh. Hakikatnya ro itu adalah tubuh jasmani kita. Maka tidak bisa dipisahkan antara ruh, antara nyawa, antara nafas, dan antara tubuh. Keempat-empat inilah yang harus kita kaji, yang harus kita ketahui. Inilah jalan kepulangan kita, jalan keselamatan kita untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disitulah kita akan kembali dengan tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, karena pada hakikatnya diri kita ini adalah tajalli dari wujudnya Allah itu sendiri. Allah itu bertajalli menjadi ruh, menjadi nyawa, menjadi nafas, dan menjadi sekalian batang tubuh kita. Jika sekiranya Allah itu tidak menciptakan makhluknya, ya hambanya, Adamnya ini,
Hakikat tubuh kita adalah Adam, namun di dalam diri tubuh Adam ini ada nafas, ada ruh, dan ada nyawa. Itulah rahasia daripada Allah, zat wajibal wujud itu sendiri. Makanya Allah berfirman, al-insanu sirri wa ana sirruhu, sesungguhnya manusia itu adalah rahasiaku dan aku pun adalah rahasia manusia. Maka kenalilah rahasiamu agar kamu mengenal rahasia Tuhanmu. Itulah Bapak Ibu saudara-saudariku yang perlu kita kaji, yang perlu kita ketahui agar supaya keislaman kita, agama kita sempurna sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, berislamlah kamu dengan keislaman yang sempurna, secara Islam yang kafah atau secara keseluruhan, bukan sekadar Islam zahir, tetapi Islam batin atau Islam nyawa, Islam ruh, Islam wujud. Jadi semuanya itu harus diislamkan. Arti Islam adalah selamat atau diselamatkan. Jadi jasad kita selamat, hati kita selamat, napas kita selamat, ruh kita selamat. Jadi zahir batin kita harus selamat. Itulah hakikat Islam. Kalau hanya tubuh kita yang kita mau selamatkan, tapi kita tidak pernah memperhatikan ruh dan nyawa kita, napas kita, tidak pernah mengkaji itu, maka akan tersakitilah, akan gentayanganlah ruh nyawa kita nanti kalau kita tidak mengetahui asal usulnya. Justru itulah kita harus mengkaji tarekat, syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat. Inilah yang sebenar-benarnya diri kita. Inilah yang sebenar-benarnya keutuhan zahir batin kita. Justru itulah kita disuruh mengkaji hakikat dan ma'rifat oleh para ahli, dan diajarkan juga oleh para nabi dan para rasul. Inilah kajian tauhid, kajian hakikat ma'rifat, kajian tentang mengesahkan diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenar-benarnya Allah itu tidak di mana-mana, Allah itu tidak kemana-mana, Allah tidak di langit, tidak pula di bumi, tapi Allah meliputi sekalian makhluknya. Allah meliputi semesta sekalian alam. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah nur yang meliputi cahaya langit dan bumi, yang meliputi langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, huruf ro tadi saya sudah jabarkan yang huruf alif, kaf, dan ba. Sekarang huruf ro. Ro itulah diri kenyataan alam semesta ini, termasuk diri kita. Itulah kenyataan, itulah arti akbar. Maka nyatalah kebesaran Allah di alam semesta dan seisinya ini. Inilah hakikat akbar, inilah isi kandungan hakikat akbar. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari, simak terus video saya ini. Kalau kurang paham, putar lagi, simak lagi, biar paham hakikat makna akbar, agar kita bisa mengetahui asal diri kita, asal jati diri kita, sehingga kita bisa kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti saya akan sambung lagi kajian kita di video yang lain. Simak terus channel YouTube saya, Arif Billah Channel. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, like, dan komen kalau ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati Bapak Ibu saudara-saudariku. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.